Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firyani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis soal pada buku pegangan siswa Matematika Kurikulum 2013 pada sekolah menengah pertama kelas 7 berdasarkan dimensi kognitif TIMSS atau Trend International Mathematics and Science Study. Nah, di sini saya menyusun penelitian ini untuk memenuhi mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh asisten dosen Profesor Nur Izati, SPD MSI. Nah, pada penelitian ini saya tidak sendiri. Di sini saya Firyani dengan NIM 1700384202058 dan saya diampu atau dibimbing oleh dosen pembimbing saya, yaitu tadi asisten Profesor Dr. Nur Izati, SPD MSI. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan beberapa subbab yang saya akan presentasikan. Di sini yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pertama pada pendahuluan. Seperti kita ketahui, matematika itu merupakan pengetahuan dasar yang diperoleh oleh setiap orang atau setiap siswa untuk menunjang pendidikan. Secara umum, matematika itu diperlukan oleh semua orang mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara digunakannya dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan mengajar. Nah, kurikulum Indonesia ini telah mengalami perubahan-perubahan pada tiap semesternya atau tiap tahunnya atau dari tahun ke tahun gitu. Saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia ini agar memiliki kemampuan hidup yang lebih baik. Nah, salah satunya dicetuskan kurikulum 2013 itu adalah untuk pencapaian anak-anak Indonesia ini dalam TIMSS. Pencapaian anak-anak Indonesia ini yang tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporannya yang dikeluarkan oleh TIMSS itu disebabkan antara lain banyaknya materi ujian yang ditanyakan di TIMSS tidak terdapat dalam kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Nah, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk membantu guru, khususnya untuk guru matematika kelas 7 dalam memilih soal berdasarkan dimensi kognitif siswanya. Pada penelitian ini juga dapat penambahan atau pengalaman dalam peningkatan wawasan bagi calon guru, yaitu pada pembuatan soal yang sesuai dengan dimensi kognitifnya si siswa itu. Selain itu, hasil dari penelitian ini digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan metode angket. Data yang dianalisis adalah data validasi deskriptor dan analisis soal berdasarkan dimensi kognitif TIMSS. Waktu penelitian ini dimulai dari mengklasifikasinya itu pada bulan April hingga Mei. Nah, pada penelitian ini, penelitian bertindak sebagai instrumen utama, yaitu sebagai perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, penganalisis data, penafsiran data, dan pelaporan hasil penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendukung berupa lembar validasi deskriptor, lembar deskriptor, dan lembar klasifikasinya. Pada di sini bisa lihat pada gambar 1. Gambar 1 prosedur penelitian. Adapun analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dimulainya proses yang pertama itu memilih buku tadi, yaitu buku siswa matematika kurikulum 2013 SMP kelas 7
Penerbitnya itu di sini saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya itu proses selanjutnya menyusun deskriptor analisis sosial berdasarkan dimensi cognitive themes. Ketika sudah proses kedua, selanjutnya itu saya menjalankan proses seterusnya, yaitu proses ketiga memvalidasi deskriptornya. Setelah proses ketiganya memvalidasi, selanjutnya yaitu pengambilan data. Ketika data itu valid atau tidak, ketika tidak itu lalu direvisi lagi, lalu kembali ke validator. Lalu setelah ke validator, jika datanya sudah valid, lakukan proses selanjutnya, yaitu pengumpulan soal-soal dan buku siswa matematika yang dipilih. Setelah itu lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan keabsahan data. Setelah itu lanjut lagi ke proses selanjutnya, yaitu menganalisis. Lalu proses selanjutnya kesimpulan. Nah, jika kesimpulan sudah terjadi, proses kesimpulan ini sudah terjadi, maka berakhirlah pada penelitian itu. Penelitian itu akan selesai. Selanjutnya di sini adalah pembahasan. Nah, adapun presentasi masing-masing dari pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa Matematika Kurikulum 2013 kelas 7 ini untuk setiap dimensi kognitif themes-nya ini dapat dilihat dari tabel 1. Nah, di sini kita lihat tabel 1 ini presentasinya banyak soal untuk masing-masing dimensi kognitif themes-nya itu. Soalnya itu uji 1, 2, 3, 4. Nah, N-nya ini banyak soal. Lalu N besarnya ini banyak pertanyaan. Nah, ketika pada uji kompetensi 1 banyak soalnya itu 26. Lalu banyak pertanyaannya di sini yaitu 39. Nah, di A ini domain pengetahuan. Domain pengetahuannya itu memiliki frekuensi 8, di mana 8 ini terdapat 4,2%. Selanjutnya domain penerapan. Nah, pada domain penerapan ini memiliki frekuensi 29 dan hasilnya dari frekuensi 29 yaitu 16,38%. Selanjutnya yaitu domain penalaran. Nah, pada domain penalaran ini memiliki frekuensinya yaitu 2, terdapat 1,13% dan lainnya. Setelah dilakukan perhitungan presentasi banyaknya soal untuk masing-masing dimensi cognitive themes ini, tahap selanjutnya adalah pengelompokan pertanyaan yang sesuai deskriptor pada setiap domainnya. Nah, adapun hasil yang diperoleh ini dapat kita lihat pada tabel 2, yaitu presentasi banyaknya soal yang sesuai deskriptor pada setiap domain berdasarkan dimensi cognitive themes. Nah, pada domain pengetahuan yaitu domain A, deskriptifnya ada frekuensinya ada 1 hingga 6. Di sini memiliki banyak pertanyaannya. 1 itu 0, 2, 5 dan selanjutnya hingga 6, 29. Memiliki frekuensi 1, deskripsi 1 0, 2, 5. Banyaknya pertanyaan 5. Yang ketiga, banyaknya pertanyaan memiliki frekuensi 13. Di sini 13. Selanjutnya banyak pertanyaan 22, frekuensinya 3 dan memiliki 12,43%. Jumlah akhirnya di mana banyak pertanyaan itu yaitu jumlahnya 177, frekuensinya itu sebelumnya yaitu di dimensi kognitifnya A itu yaitu 69. Maka berapa persen yang kita dapat yaitu 38,98. Selanjutnya, selain termasuk dalam 3 dimensi cognitive themes, ternyata terdapat satu pertanyaan yang tidak dapat diklarifikasikan ke dalam 3 dimensi cognitive themes. Satu soal tersebut terdapat pada soal ujian kompetensi semester 1 nomor 29, di mana soalnya itu perbandingan uang Ayubi, Budi, dan Kandia adalah 2:3:5. Nah, di situ
Jika Ayubi mempunyai uang Rp10.000, Budi mempunyai uang sebesar Rp15.000. Pertanyaan tersebut jika dapat diklarifikasikan karena menurut peneliti jadinya persentasenya yaitu sebesar 0,6. Lalu menurut Teams 2011 Assessment Framework, presentasi untuk tiap dimensi kognitif Teams itu di kelas 4 yaitu 40% domain pengetahuannya, 40% domain penerapannya, serta 20% domain penalarannya. Presentasi dimensi kognitif Teams di kelas 8 yaitu 35% domainnya. Tabel ketiga di sini tabel hasil yang ditargetkan Teams untuk kelas 4 dan kelas 8. Nah, dimensi kognitifnya itu yaitu domain pengetahuannya. Domain pengetahuannya ini di kelas 4 itu memiliki persentase 40% dan di kelas 8-nya itu 35%. Penerapannya di kelas 4 yaitu 40% hingga di kelas 8 yaitu 40% juga. Serta penalarannya 20% di kelas 4 dan 25% di kelas. Maka dapat disimpulkan dari tabel 3 ini yaitu untuk kelas 8 untuk kelas 7 presentasi setiap dimensi kognitifnya seharusnya tidak terpaut jauh dari dimensi kognitif yang harus dicapai di kelas 8. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, pada buku siswa kelas 7 kurikulum 2013 matematika ini edisi revisi 2014 ini merupakan buku yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Nah, pada buku ini terdapat 85 soal dan 177 pertanyaan yang tersebar pada ujian kompetensi yang terdapat di tiap pokok pembahasan serta uji kompetensi pada di semester 1-nya. Baiklah, terima kasih. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ada beberapa perkataan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.